Dalam video kali ini pastinya inilah yang sudah kalian tunggu-tunggu, kelanjutan ceritanya. Untuk yang belum mendengarkan bagian sebelumnya, tenang saja karena bagian-bagian sebelumnya ada di halaman channel ini. Dan langsung saja, inilah lanjutan ceritanya. Pesugihan gaun pengantin bagian 7. Saat Chandra tengah melihat gadis kecil itu asik bermain, Chandra memejamkan matanya mencari jalan keluar. Saat ia membuka matanya, ia terkesiap melihat ia berada di tengah hutan. Ia berjalan menyusuri jalan setapak agar bisa keluar dari hutan itu. Meskipun tak ada sesuatu yang janggal di hutan itu, namun tetap saja Chandra terlihat kesulitan mencari jalan pulang. Sementara itu Tini mulai merasa gerah. Wanita itu kemudian masuk ke dalam kamarnya dan membuka pakaiannya. Saat pakaiannya sudah terbuka, ia terkejut melihat sosok seorang wanita yang sangat mirip dengannya. Wanita itu berjalan mendekatinya, membuat Tini mundur dan menjauh darinya. Ia tak lupa membacakan sesuatu untuk mengusir makhluk gaib tersebut. Semakin ia mempercepat bacaannya, semakin ia merasa tubuhnya terasa panas. Ada apa ini? Kenapa tubuhku yang terasa sangat panas? Bukan makhluk itu, seru Tini. Terus menggaruk-garuk tubuhnya. Karena begitu nikmat, Tini terus menggaruk-garuk tubuhnya yang terasa gatal, hingga tak sadar jika ia sebenarnya tengah menyakiti dirinya. Kulitnya mulai mengelupas dan darah segar mengalir dari tubuhnya. Ia yang masih tak sadar terus menggaruk-garuk tubuhnya hingga saat kukunya tanggal, ia baru menyadari ada sesuatu yang tak beres dengannya. Tini seketika menjerit histeris saat menyadari jika tubuhnya dipenuhi luka. Ia membuka tangannya yang sudah menggaruk tubuhnya. Darah segar tampak mengucur dari telapak tangannya, membuat Tini semakin ketakutan. Ia berlari keluar dari kamarnya untuk meminta pertolongan. Namun, tak satu pun tetangganya yang keluar menolongnya. Bukan hanya dari telapak tangannya, kini seluruh tubuhnya mengeluarkan darah membuat wanita itu jatuh terduduk di lantai. Ia terlihat syok dan ketakutan saat melihat tubuhnya yang dipenuhi darah. Tak lama Zain muncul di sana. Pria itu terkejut saat melihat Tini bersimbah darah. Ia mendekatinya dan menutup tubuh gadis itu menggunakan jaketnya. Ia kemudian mengajaknya duduk di sofa sambil mengobati lukanya. Melihat darah di tubuhnya yang tak berhenti mengalir, pria itu mulai menggerakkan bibirnya untuk membaca kalam ilahi. Dari bibirnya mulai mengalun suara merdu membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang membuat Tini sedikit tenang dan rileks. Namun, tiba-tiba Tini berusaha membungkam mulut pria itu. Ia bahkan berusaha menyerangnya saat wanita yang mirip dengannya keluar dan menghampiri mereka. Kini bukan hanya dua wanita itu yang menyerang Zain, namun beberapa wanita lain bermunculan dan menyerangnya. Semakin banyak jumlah wanita berdatangan semakin deras. Darah segar yang mengucur dari tubuh Tini hingga membuat wanita itu kemudian ambruk ke lantai dan tak sadarkan diri. Zain mengambil sorbannya dan melemparkannya ke arah para wanita itu hingga mereka seketika menghilang dari pandangannya. Mengetahui para makhluk astral itu sudah pergi, Zain segera memapah Tini dan memindahkannya ke kamarnya. Ia menutupi tubuh Tini dengan kain putih. Ia kembali membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk membantu agar sukma Tini segera kembali ke tubuhnya. Namun usahanya sia-sia. Bahkan hingga tengah malam Tini masih belum sadarkan diri juga. Zain menghubungi ayahnya Ki Santa dan menanyakan tentang hal ini padanya. Pria itu menjawab dengan santai jika Tini sedang melakukan perjalanan spiritual. Ia menyarankan agar Zain tetap membimbingnya pulang dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang ia sebutkan. Sampai saat waktunya tiba, ia akan seperti itu. Tak ada yang bisa menyembuhkannya kecuali dirinya sendiri. Itulah karma yang harus dia terima karena sudah bersekutu dengan iblis, jawab Santa. Bukankah
kau sudah bilang akan membantunya. Tapi kenapa sekarang kau malah lepas tangan? Seru Zain. Siapa yang bisa melawan kehendak Gusti Allah, Le? Apapun yang kita lakukan, semuanya kembali kepada kehendak Gusti Allah. Jadi tetaplah membantunya apapun yang terjadi, jawab Santa. Zain menutup teleponnya dan menangis menatap ke arah Tini yang sudah seperti mayat hidup. Ia yang sudah menganggap Tini seperti adiknya sendiri kembali membacakan ayat-ayat suci seperti saran ayahnya. Ia berharap dengan begitu ia bisa membantu Sukma Tini untuk kembali lagi ke tubuhnya. Tidak lama, Chandra tiba-tiba muncul di depan pintu kamar Tini. Pemuda itu benar-benar tak menyangka jika ia bisa kembali ke rumah itu. Ia duduk di lantai dan bersandar di pintu. Bak seorang yang telah melakukan perjalanan jauh. Chandra tampak begitu kelelahan dan rasa dahaga mulai menyerangnya. Aku haus sekali. Bisakah kau ambilkan aku minum, Zain? Zain segera mengambil segelas air putih dan memberikan kepadanya. Terima kasih. Ceritanya panjang, Zain. Aku bersyukur masih bisa kembali dengan selamat, jawab Chandra dengan nafas terengah-engah. Sambil menunggu kondisi Chandra membaik, Zain menceritakan apa yang terjadi kepada Tini. Chandra segera bangun setelah mendengar cerita Zain. Ia kemudian menghampiri Tini yang tergeletak di ranjangnya. Melihat tubuh Tini terbaring di ranjang membuat Chandra melihat sosok Arga terbaring bersamanya. Seketika matanya berkaca-kaca melihat Arga yang memeluk erat Tini seolah tak mau kehilangan wanita itu. Begitupun dengan Vas yang terus memegangi kaki Tini. Chandra menangis terseduh-seduh melihat Tini yang dikelilingi para pria yang menjadi tumbalnya. Zain bertanya kepadanya, kenapa ia menangis? Chandra mengatakan jika ia melihat Tini terluka karena para tumbalnya mencoba mengajaknya pergi ke alam baka. Di hari -1, Tini masih terbaring di ranjangnya. Tubuhnya tak bergerak sedikit pun, hanya bola matanya yang bergerak saat ia menginginkan sesuatu. Zain dan Chandra bergantian menjaganya. Siang itu Zain menjaga Tini sembari melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran selepas menjalankan ibadah sholat duhur. Mendengar lantunan kalam ilahi membuat Tini tampak berkaca-kaca. Tumpukan kristal bening mulai mengumpul di sudut matanya hingga perlahan turun membasahi pipinya. Melihat kesedihan Tini, Zain menghentikan bacaannya. Ia mengusap air mata gadis itu. Matanya kini berkedip seolah meminta sesuatu. Kamu mau apa? Tanya Zain. Apa kau haus? Tanya Zain lagi. Kembali Tini mengedipkan matanya. Zain mengambilkan segelas air dan membantunya minum. Tini terus menatap mukena yang tergantung di balik pintu. Zain mengikuti bola mata gadis itu dan pandangannya tertuju pada sebuah mukena yang tergantung di balik pintu. Ia beranjak dari duduknya dan mengambil mukena itu. Sekilas mukena itu terlihat sangat bagus dan mewah. Namun sayangnya, bau apek nampak tercium darinya. Mungkin karena lama tak dipakai menyebabkan mukena itu bau. Zain menyemprotkan wewangian sebelum memakaikan mukena tersebut kepada Tini. Ia membantu mendudukkan Tini dan membantunya berwudu. Selesai itu, Zain memakaikan mukenanya perlahan-lahan. Kamu mau sholat? Tanyanya dengan lirih. Tini mengedipkan matanya. Zain kemudian menuntun gadis itu mengerjakan sholat duhur. Saat Tini menjalankan sholat duhur, tiba-tiba sekelebat bayangan hitam melintas di depannya, membuat wajah gadis itu seketika memucat. Ia segera membatalkan sholatnya dan bersembunyi di belakang Zain. Zain yang merasakan kehadiran makhluk halus mulai membacakan sesuatu. Tini berusaha mengikuti bacaan Zain dan mencoba khusyuk lagi hingga bayangan hitam itu sedikit mulai menghilang. Saat Tini menoleh ke kanan untuk salam, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kehadiran sosok Arga yang muncul tepat di depan wajahnya. Begitupun saat ia menoleh ke kiri, wajah Vas menatapnya bengis. Seketika nafasnya mulai tak beraturan, membuat Zain langsung membaringkan gadis itu. Ia mencoba menuntun Tini untuk melafazkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah
Darah segar mengalir dari hidung dan telinganya, membuat Shane segera mengambil tisu dan menyekanya. Karena tak kunjung berhenti, Shane sengaja memberikan kapas untuk menyumbat hidung dan telinganya. Setelah pendarahan di hidung dan telinganya, kini Tini mulai mencoba menyakiti dirinya sendiri. Shane terpaksa mengikat tangannya agar ia tak mencekik lehernya sendiri. Dengan tatapan mata yang kosong, gadis itu tertawa dan mengeluarkan sumpah serapah dalam bahasa Jawa yang sulit dimengerti oleh Shane. Lelaki itu berusaha menghubungi ayahnya, Santa, dan memberitahukan tentang kondisi Tini yang mulai tak terkendali. Tetaplah berada di sisinya. Jangan lupa terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Aku akan membantumu dari jauh, ucap Santa. Shane kembali mendekati Tini. Ia mengusap wajah gadis itu. Aku capek. Aku mau tidur. Tolong aku. Bantu aku agar bisa tidur, ucap Tini dengan tatapan mengibah. Shane mengangguk, kemudian membisikkan sesuatu padanya. Tini berusaha mengikutinya, namun entah kenapa suaranya tak bisa keluar. Ia merasakan seseorang mencekiknya hingga ia tak bisa berkata-kata. Melihat Tini kesulitan berbicara, Shane mengucapnya lebih pelan. Assalamualaikum. Shane menoleh saat mendengar kedatangan seseorang. Waalaikumsalam. Maaf, aku baru pulang, ucap Chandra menghampiri Shane. Bagaimana keadaan Tini? Tanyanya dengan lirih. Belum ada kemajuan, jawab Shane. Chandra mendekati gadis itu dan melepaskan ikatan tangannya. Ia melemparkan beras kuning di sekitar tempat tidur Tini dan juga meletakkan kembang telon di setiap sudut kamar. Tini tersenyum melihat kedatangan Chandra. Wanita itu kemudian memintanya untuk mengantarnya ke kamar mandi. Aku mau mandi kembang. Aku ingin terlihat cantik saat bertemu dengan Nyai nanti, ucap Tini. Kalau begitu, tunggu sebentar, biar aku siapkan airnya. Chandra menyiapkan air mandi lengkap dengan kembang setaman ditambah wewangian khas. Tak lama ia mengantar Tini ke kamar mandi dan menunggunya di depan pintu. Terdengar suara wanita bersenandung. Apa dia baik-baik saja? Tanya Shane. Dia hanya ingin mandi. Bagaimana jika ia menyakiti dirinya lagi? Tidak mungkin. Aku sudah memasang pagar gaib agar tidak ada makhluk gaib yang bisa mendekatinya. Syukurlah. Kedua pria itu kemudian menuju ruang tengah. Sementara itu, terdengar suara pintu kamar mandi digedor-gedor. Shane menyuruh Chandra untuk membukakan pintu untuknya. Biarkan saja. Itu bukan Tini, jawab Chandra. Benar saja, tiba-tiba terdengar suara seseorang melemparkan perabot dapur. Apa Nyi Ratu tengah murka? Tanya Shane. Entahlah, aku tidak tahu itu siapa. Yang jelas, dia tak suka melihat kita melindunginya. Chandra menatap erat kamar kosong di depannya. Aku yakin dia pemilik kamar itu, tunjuk Chandra. Lelaki itu berjalan menuju kamar itu. Saat ia hendak membuka pintunya, Tini menghentikannya. Jangan pernah mendekat, apalagi masuk ke dalam kamar ini kalau kamu tak mau celaka, ucap gadis itu memperingatkannya. Chandra melepaskan tangannya dan kembali duduk dengan Shane. Hari itu, Tini tampak cantik menggunakan sebuah kebaya. Ia bahkan meminta Chandra menyisir rambutnya. Saat pria itu menyisir rambutnya, Tini bersenandung membuat bulu kuduk Shane berdiri. Hanya Shane yang merasakan jika Tini sedang mengundang sesuatu dari alam gaib. Suasana rumah yang hening tiba-tiba berubah mencekam saat lampu merah mendadak padam. Selesai mengikat rambut, Chandra kemudian beranjak dari duduknya untuk memeriksa sekring listrik. Namun Tini mencegahnya. Jangan keluar, biarkan saja. Rumah ini gelap gulita. Lagi pula, itu akan lebih baik daripada rumah yang terang namun membuatku selalu gamang, ucap Tini. Ia mengambil sebuah selendang, kemudian menggerakkan tangannya seperti seorang yang sedang menari. Pintu rumah tiba-tiba terbuka, membuat Shane dan Chandra terkejut.
Angin berhembus kencang, menghempaskan semua benda-benda di tempat itu. Shane dan Chandra terlempar menghantam dinding rumah. Tini terus menari tanpa menghiraukan Chandra dan Shane yang kini terangkat ke plafon rumah. Kedua pria itu berusaha melepaskan diri dari makhluk gaib yang menyerangnya. La haula wala quwata illa billah. Shane jatuh tersungkur ke lantai. Lelaki itu segera bangun dan berdiri. Sementara itu Chandra tampak memejamkan matanya. Ia melihat puluhan tentara gaib memasuki ruangan itu. Mereka membawa sebuah gada di tangannya dan bersiap membawa Tini pergi. Mereka segera memberikan jalan saat sebuah kereta berhenti di depan rumah itu. Seorang wanita turun dan berjalan dengan gemulai mendekati Tini yang masih menari menyambut kedatangannya. Mengetahui seorang pria memperhatikannya, wanita itu menoleh ke arahnya. Kini, bola matanya tampak bertemu dengan bola mata Chandra. Ia tersenyum menatapnya. Apa? Kamu ingin menggantikan Tini? Jika aku bisa menggantikan dia, maka bawalah aku dan lepaskan Tini, tutur Chandra. Kau terlalu baik, anak muda. Apa kau tahu apa yang akan terjadi padamu jika kau menjadi tumbal pengganti? Chandra menganggukkan kepalanya. Mendengar ucapan Chandra, Shane segera mendekatinya. Jangan bodoh, Chandra. Meskipun kau menjadi tumbal menggantikan Tini, dia tidak akan pernah melepaskan Tini begitu saja. Tiba-tiba sebuah kursi melayang menghantam tubuh Zain saat berusaha melarang Chandra. Jangan ikut campur, Jabagus, ucap Nyai kemudian menggerakkan tangannya. Seketika tubuh Chandra bergerak maju mendekatinya. Bak sebuah magnet, pria itu tak bisa menghentikan langkahnya. Shane berusaha melafazkan ayat-ayat suci untuk mencegah wanita itu membawa Chandra. Melihat Shane mulai beraksi, Tini melangkah mendekatinya. Wanita itu mengalungkan selendangnya ke leher Shane dan menariknya. Ia melenggak-lenggokkan tubuhnya, mengajak pria itu menari bersamanya. Namun Zain tak bergerak. Ia tetap khusyuk membaca kalam ilahi guna melepaskan mereka berdua. Kini Tini menarik selendangnya hingga membuat Zain kesulitan bernafas. Wanita itu terkekeh melihat Zain dengan wajah memerah karena tak bisa bernafas. Astagfirullah, nyebutin. Ini aku. Apa kamu tak mengenalku? Tanya Zain. Tini menarik semakin keras selendangnya, membuat Zain tak bisa bernafas hingga pingsan. Saat Tini hendak menyeret tubuh pria itu, seorang lelaki muncul di hadapannya dan memegang ubun-ubun kepalanya hingga Tini jatuh pingsan. Chandra berusaha melepaskan diri dari jerat makhluk gaib yang berusaha membunuhnya. Ia tampak sekarat dan kejang-kejang. Seorang pria menghampirinya. Ia mengusap wajah pria itu. Chandra seketika membuka matanya. Ayah. Lelaki itu tersenyum menatapnya. Syukurlah kau sudah kembali, jawab pria itu. Shane merasa lega saat melihat Chandra selamat. Ia segera bangun dan mendekat ke arahnya. Syukurlah kau selamat. Alhamdulillah, jawab Chandra. Tiba-tiba Chandra merasakan dadanya sesak. Ia memuntahkan isi perutnya di hadapan Shane. Shane segera memijat lehernya untuk membantu mengeluarkan semua isi perutnya. Ia memapah Chandra dan membaringkannya di sofa. Apa kau masih merasa sakit? Tanya Shane. Ini sudah mendingan, jawab Chandra. Shane kemudian masuk ke dapur untuk mengambil minum untuknya. Chandra terbangun dan duduk bersebelahan dengan Tini. Shane tak percaya melihat pemandangan di depannya. Ia mengucek-ucek matanya untuk memastikan jika ia tidak salah. Ia menghampiri mereka berdua dan memberikan segelas air putih untuk Chandra. Tadi aku dengar kau memanggil ayah. Di mana dia? Tanyanya dengan lirih. Chandra menunjuk ke arah seorang pria yang tengah berdiri di depan pintu.
lelaki itu menoleh ke arah Chandra dan tiba-tiba wajahnya berubah menyeramkan. Ia berjalan mundur, menghindari pria itu. Shane yang segera mendekatinya, pria itu seketika menarik lengannya. Saat keduanya hendak pergi, lengan pria itu memanjang dan menarik kedua pria itu. Shane dan Chandra berusaha melepaskan tangan pria itu. Namun, kekuatan pria itu lebih besar hingga keduanya tak mampu melepaskan diri darinya. Ia melemparkan kedua pria itu hingga menghantam dinding. Melihat keduanya sudah tak berkutik, ia mendekati Tini dan membawanya pergi. Chandra merangkak, mencoba menghentikan pria itu. Ia meraih kaki pria itu dan menahannya dengan erat. Pria itu mengeluarkan sebuah bunga dan melemparnya ke arah Chandra. Seketika, Chandra pingsan saat bunga itu jatuh di wajahnya. Shane yang ketakutan berusaha menghindar, namun siapa sangka seorang wanita justru mendekati Chandra dan membawanya pergi. Pada hari H, Tini tampak baik-baik saja. Wanita itu terlihat membersihkan rumahnya. Ia juga tak lupa menyirami tanamannya seraya berpamitan dengan mereka. Jika memang ini terakhir aku menyiram kalian, maka doakan aku agar bisa mati dengan layak seperti orang lain pada umumnya, ucap Tini tersenyum kecut. Sebagai seorang pemuja setan, ia memang pesimis, bisa secara normal seperti orang biasa. Ia kemudian duduk di depan kolam ikan dan memberi makan ikan-ikannya. Selesai melakukan pekerjaan rumahnya, ia menuju ke meja makan dan menikmati sarapan terakhirnya. Tini mengajak Shane dan Chandra sarapan bersama. Maafkan aku ya jika selama ini aku hanya merepotkanmu saja, ucap Tini. Kemudian mencium punggung tangan Shane. Ia kemudian menoleh ke arah Chandra yang tampak menikmati makanannya. Jika ada orang yang paling banyak menderita karena aku, dialah Chandra. Meskipun aku tahu kau sangat membenciku, tapi kau masih mau menolongku. Maafkan aku, Ndra. Tini mengulurkan tangannya, namun Chandra masih asik menikmati sarapannya. Chandra berdehem dan tanpa meraih tangan Tini. Tak mau diabaikan oleh Chandra, Tini merebut sendok pemuda itu dan menaruhnya. Ia tak peduli meskipun Chandra melotot ke arahnya. Wanita itu kemudian membuka telapak tangannya dan menyalami pemuda itu. Seperti biasa, Tini selalu kepanasan saat menyentuh telapak tangan Chandra. Chandra segera melepaskan tangannya dan saat melihat Tini kesakitan. Kenapa aku masih saja kepanasan saat menyentuh tanganmu? Sebenarnya kau ini siapa? Bahkan aku sudah bersalaman dengan beberapa orang dukun. Aku tidak pernah kepanasan. Begitupun dengan orang alim, juga ustadz. Seperti Shane, aku tidak merasa kepanasan. Sebenarnya kamu ini siapa, Sindra? Apa kamu punya dendam pribadi denganku? Tini terlihat mengernyitkan keningnya menatap pemuda di depannya. Anggap aja aku ini orang aneh, jawab Chandra. Ia kembali mengambil sendok dan melanjutkan makannya. Shane yang penasaran kemudian menjabat tangan Chandra. Namun pemuda itu harus menelan kekecewaan karena tak merasakan apapun saat menyentuh tangan sahabatnya itu. Kenapa aku tidak merasakan apapun? Ucap Shane tampak kecewa. Apa kau ingin antara kita terjadi sesuatu? Ucap Chandra dengan ekspresi wajah tak senangnya. Shane terkekeh melihat ekspresi wajah sahabatnya itu. Ia kemudian menepuk-nepuk pundak Chandra. Pasti seru jika terjadi sesuatu antara kita berdua, goda Shane. Gak lucu, jawab Chandra kemudian berlalu pergi. Sementara itu, Tini segera kembali ke kamarnya. Ia memilih pakaian terbaik hari itu dan berdandan sangat cantik. Ia tak lupa mengambil gambar dirinya untuk terakhir kalinya. Ia kemudian meminta Shane untuk memakai foto itu sebagai foto saat pemakaman nanti. Kenapa fotonya cantik sekali? Aku gak mau terlihat jelek di hari terakhirku. Jadi aku mau dikenang sebagai Tini yang cantik, jawab gadis itu.
Baiklah kalau itu maumu. Shane segera bergegas pergi untuk mencetak foto tersebut. Tini yang merasa sudah memenuhi kewajibannya itu, kini memasuki kamarnya dan membaringkan tubuhnya di kasurnya. Meskipun ia tahu jika kematiannya akan tragis, namun Tini tampak tenang. Ia berusaha pasrah dan ikhlas menerima takdirnya seperti yang disarankan oleh Ki Santa. Suasana rumah menjadi sunyi. Chandra memilih duduk di ruang tengah. Ia memilih bekerja dari rumah demi menjaga Tini seperti pesan Ki Santa. Saat bel pintu berbunyi, Chandra segera beranjak dari duduknya dan membuka pintu tersebut. Seorang wanita cantik datang berkunjung. Apa Tini ada di rumah? Ada, sebentar saya panggilin. Chandra segera naik ke atas untuk memanggil Tini, sementara wanita itu duduk di ruang tamu. Sementara Chandra mengetuk pintu kamar Tini. Tin, ada yang nyariin, seru Chandra. Tini kemudian membuka pintu kamarnya dan keluar. Gadis itu segera menemui tamunya. Chandra memilih duduk di beranda sambil mengawasi keduanya. Tini tak menduga jika tetangganya dari kampung akan datang mengunjunginya. Ada perlu apa Yu datang ke sini? Tanya Tini. Aku cuma mau nganterin ini, ucap wanita itu, memberikan sebuah amplop coklat kepadanya. Dari siapa? Tanya Tini lagi. Lihat saja di dalam. Katanya dia sudah menulis namanya. Jawab wanita itu kemudian pamit pulang. Kenapa buru-buru? Tanya Chandra berusaha menghentikan wanita itu. Waktunya tidak lama lagi. Kalau aku tidak buru-buru, aku tidak bisa melihatmu lagi. Seketika Chandra merasa seluruh tubuhnya bergetar mendengar ucapan wanita itu. Ia hanya diam melihat wanita itu pergi meninggalkan rumah itu. Tini segera membuka amplop coklat yang diterimanya. Seketika wajahnya memucat saat melihat isi amplop tersebut. Melihat Tini jatuh ke lantai, Chandra segera berlari menghampirinya. Apa isinya? Tanya Chandra. Tini segera memberikan sebuah bunga kantil kepada pria itu. Bunga ini yang selalu ada di setiap tumbal pesugihanku, ucap Tini. Tubuhnya seketika membeku seperti es. Ia bahkan tak mampu menggerakkan kakinya untuk berdiri. Chandra segera menggendongnya dan meletakkannya di sofa. Ia memberikan segelas air putih padanya. Jangan takut, semuanya tak seperti yang kau bayangkan. Bunga itu bukan simbol kematian, tapi bisa jadi sebaliknya, ucap Chandra berusaha menenangkan Tini. Jangan sok tahu, seru Tini. Meskipun aku bukan seorang paranormal ataupun ustadz, tapi aku sedikit tahu tentang bunga-bunga keramat itu, jawab Chandra. Kau tidak tahu apa-apa, Andra. Hari ini adalah hari terakhirku. Meskipun tanpa bunga itu, aku tetap akan mati. Hanya tinggal menunggu waktu saja, jawab Tini. Gadis itu kemudian menuju kamar khusus yang ia segel. Ia membuka segel kamar itu dan membuka pintunya. Bau busuk menyeruak saat pintu ruangan itu terbuka. Karena hari ini aku akan mati, aku juga harus menghancurkan ruangan ini. Aku tak mau lagi memberikan fasilitas VIP kepada iblis untuk menemui para tumbalnya. Tini mengamuk dan membanting semua benda-benda yang ada di kamar itu. Ia bahkan merobek-robek kasur yang ada di kamar itu dan membakarnya. Kamu yakin tak apa-apa menghancurkan semuanya? Kalaupun ada apa-apa, tetap saja nggak ngaruh. Wong aku juga bakal mati juga, jawab Tini pasrah. Chandra menghampiri gadis itu dan mengusap kepalanya. Jangan putus asa, karena maut itu hanya Allah yang tahu. Tidak ada satupun makhluk di dunia yang tahu. Meskipun aku tahu itu, tetap saja aku ketakutan. Apalagi ini mengenai tumbal pesugihan, jawab Tini dengan getir. Ia kemudian menumpahkan kesedihannya di bahu Chandra. Pria itu mencoba menghibur Tini. Terlalu lama menangis membuat Tini mengantuk dan tertidur. Chandra membaringkan gadis itu ke kamarnya. Akhirnya tidur juga. Chandra kemudian keluar dari kamar itu. Chandra menghentikan langkahnya.
saat merasakan sesuatu menggerayangi tubuhnya. Ia menangkap seekor kelabang yang merambat di lengannya. Keningnya mulai mengernyit saat ia merasakan tubuhnya terasa panas. Ia melihat beberapa binatang berjalan di dalam dari perutnya hingga ia memuntahkan ribuan kelabang. Bukan hanya keluar dari mulutnya, binatang itu mulai keluar dari telinga dan hidungnya. Astagfirullah, ucap Shane segera menghampiri Chandra. Melihat tubuh Chandra roboh ke lantai, Shane segera menangkapnya. Ia mengguncang tubuh pemuda itu, berusaha menyadarkannya. Dra, bangun Dra. Chandra, seru Shane sembari menepuk-nepuk pipinya. Namun Chandra tak kunjung membuka matanya, membuat Shane segera memeriksa denyut nadinya. Dia masih hidup, tapi kenapa ia tak bereaksi? Apa dia pingsan atau koma? Atau jangan-jangan dia sudah ada di dunia lain? Shane kemudian membaringkan tubuh Chandra di atas sofa dan menutupinya dengan kain berwarna putih. Sementara itu, ia masuk ke kamar Tini untuk mengetahui kondisi gadis itu. "Tini, bangun Tin," serunya sambil menggoyang-goyangkan tubuh wanita itu. Meskipun Tini tertidur, namun ia tak kunjung membuka matanya. Tentu saja hal itu membuat Shane semakin panik. Ia kemudian menghubungi ayahnya Santa untuk membantunya menyembuhkan Tini dan juga Chandra. "Halo ayah, cepat datang ke sini. Kondisinya sudah gawat," seru Shane. Ia menceritakan bagaimana kondisi Tini dan Chandra selepas ia pergi meninggalkan mereka. Santa bersedia datang ke tempat Tini untuk menyembuhkannya. Pria itu bahkan berpesan kepada Shane untuk memanggil beberapa orang ustadz atau orang alim untuk membantu menyadarkan Chandra dan Tini. Shane segera mengikuti perintah ayahnya. Ia memanggil beberapa orang tetangganya untuk mengaji di kediaman Tini. Suara tahlil terdengar menyeruak di kediaman Tini. Shane tampak memimpin tahlil bersama para tetangga dan sahabat-sahabatnya. Tini masih terpejam tanpa membuka matanya sedikit pun. Keringat dingin tampak muncul di sekitar kening dan leher Chandra, membuat Shane berhenti mengaji dan membersihkannya. Kini tubuhnya mulai terasa hangat. Setelah ada pengajian di rumah itu, berbeda dengan Tini yang masih tertidur cantik seperti putri dongeng. Pukul 9 malam, Ki Santa tiba. Shane segera menyambut kedatangan ayahnya dengan mencium punggung tangannya. "Bagaimana keadaan adikmu?" tanya Santa. "Dia masih belum berubah ayah." Shane mengantar Ki Santa menghampiri Tini. Pria itu mengusap wajah Tini. "Bangun Dok, cepatlah pulang. Rumah kamu di sini, bukan di sana." Santa kemudian mengambil segelas air putih dan membacakan sesuatu. Ia mengambil sendok dan memasukkan air itu ke mulut Tini. Santa juga mengusap wajah gadis itu menggunakan air yang sudah dibacakan oleh doa tersebut. Tak lupa ia membisikkan sesuatu di telinganya. Tepat pukul 12 malam, Tini membuka matanya. Semua orang tampak terkejut saat melihat gadis itu terbangun. Ia terbangun dari tidurnya dan mengambil teko air kemudian menghabiskan isinya. Nafasnya tersengal-sengal setelah menghabiskan air 1 teko. Namun ia masih mengambil teko air lainnya dan menumpahkan airnya ke tubuhnya. Melihat hal itu, Santa menghampirinya dan mengajaknya duduk. Ia menyuruh Shane mengambilkan handuk dan mengeringkan rambut Tini yang basah. "Apa kamu haus?" tanya Santa. Tini mengangguk. Lelaki itu kemudian mengambil sebuah air kemasan dan membacakan doa sebelum memberikan minuman itu kepadanya. Tini menghabiskan minuman itu kemudian menyeka mulutnya. "Bagaimana? Apa masih haus?" tanya Santa lagi. Tini menggelengkan kepalanya kemudian mendekati Chandra yang masih terbaring di tikar. Wanita itu menatapnya sendu. Tini mendekati Santa dan meminta pria itu memberikan minum untuk Chandra. "Kenapa? Kau ingin memberinya minum?" tanya Santa. "Dia pasti kehausan setelah memberikan minumannya untukku. Dia bahkan rela memberikan hidupnya untukku. Aku benar-benar merasa bersalah padanya." Tini tampak berkaca-kaca hingga air matanya menetes membasahi pipinya. Santa mengambil air kemasan dan memberikannya kepada Tini. "Sebaiknya kau saja yang memberikan kepadanya. Aku yakin dengan begitu kau akan menyelamatkan hidupnya," ucap Santa memberikan air kemasan itu padanya. Tini mengambil air itu
menyuapi Chandra menggunakan sendok. Suapan pertama Chandra terlihat tak bereaksi, begitupun dengan suapan kedua dan ketiga. Namun di suapan keempat, Chandra mulai menggerakkan tangannya. Melihat jari jemari Chandra, Tini segera meraihnya dan menggenggam jemarinya. Meskipun ia harus kepanasan saat menyentuh telapak tangan pemuda itu, tapi kali ini Tini tak peduli. Ia merasa bersalah melihat kondisi pria itu. Ia tahu jika dirinya bisa lolos sebagai tumbal karena Chandra yang rela menggantikannya. Air matanya tiba-tiba menetes dan mengenai wajah Chandra. Seketika pria itu membuka matanya. "Chandra." Shane bergegas menghampirinya saat tahu pria itu. Shane tersenyum sembari menatapnya. "Akhirnya kau kembali, sobat," ucapnya dengan lirih. Dari semua orang, Tini yang tampak begitu bahagia melihat Chandra kembali membuka matanya. Senyumnya tak henti mengembang saat menatap pria di depannya itu. Meskipun selama ini Chandra selalu dingin padanya, namun tak bisa dipungkiri jika Chandra lah yang begitu peduli dengannya. "Maafkan aku," ucap Tini. Gadis itu terlihat begitu sedih saat melihat Chandra yang masih belum bereaksi meskipun sudah sadar. Tangisnya seketika pecah saat melihat darah keluar dari hidung dan telinga pria itu. Semua orang kembali berdoa saat melihat kondisi Chandra. Ki Santa memerintahkan Shane untuk menenangkan Tini yang tampak menggila. Shane berusaha membawanya pergi meninggalkan Chandra, namun gadis itu bersikukuh tak mau meninggalkannya. "Aku tak bisa meninggalkannya kali ini. Meskipun aku sangat ingin hidup, tapi aku tak bisa membiarkannya mati. Sekarang aku bisa merasakan cinta sesungguhnya. Dia yang mengajariku apa artinya cinta. Dia tidak mencintai gadis cantik, kaya ataupun pintar, tapi dia mengajariku bagaimana mencintai orang yang sudah membuatnya terluka," jawab Tini. Gadis itu melepaskan tangan Shane dan kembali menggenggam erat jemari Chandra. "Bertahanlah, aku akan datang menolongmu." Angin berembus kencang, mengibaskan rambut Tini yang terurai. Tini terkejut saat ia tak merasakan panas lagi saat menyentuh jemari Chandra. "Sekarang aku bisa merasakan betapa hangatnya dirimu." Tini tiba-tiba membelalakan matanya saat ia merasakan tubuhnya begitu kesakitan, seolah sesuatu menggerogoti tubuhnya. Darah segar keluar dari mulutnya dan ia mulai melukai dirinya. Ia mengambil pisau dan menusukkannya ke tubuhnya. Meskipun Zain sudah memeganginya, Tini tetap saja berhasil melukai dirinya. Ia bahkan menyayat lengannya hingga sekarat. Saat Tini sekarat, Chandra mulai sadar. Pria itu beranjak dari ranjangnya. Tini tersenyum melihat Chandra berjalan ke arahnya. Ia mengulurkan tangannya dan Chandra langsung meraihnya. "Aku yakin suatu saat kau akan menyukaiku. Meskipun aku terlambat menyadari perasaanku, tapi aku berbahagia karena kau begitu peduli padaku, bahkan di ujung usiamu. Berhentilah berbicara dan tetaplah hidup jika kau ingin tetap bersamaku." Chandra mengambil sebuah kain dan mengikat lengan Tini yang berlumuran darah. Ia mengeluarkan bunga kantil dalam saku celananya dan memberikannya kepada gadis itu. "Aku harap perjuanganku tak sia-sia, jadi tetaplah hidup. Biarkan aku saja yang mati. Kau tidak boleh mati. Sampai kapanpun kau harus hidup. Aku tidak rela menjadikan orang sebaik dirimu sebagai tumbalku." Tini mengambilkan bunga itu dan seketika lampu hias terjatuh mengenai gadis itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Chandra memeluk erat Tini yang sudah tak berkutik lagi. "Maafkan aku yang terlambat menyelamatkanmu," ucapnya dengan terisak. Ia kemudian membaringkan tubuh wanita itu ke atas tikar dan membersihkan darah yang masih mengucur dari hidungnya. Sementara itu Ki Santa menempelkan tangannya di kening gadis itu. Tubuhnya masih hangat. Dia bahkan masih berkeringat seperti orang hidup. Chandra menatap lekat pria itu. "Apa Tini masih hidup?" tanya Chandra. Secara medis dia sudah meninggal, namun secara spiritual dia mungkin saja masih hidup. Ada yang mengatakan
jika para tumbal pesugihan bisa dikatakan belum mati sepenuhnya, rohnya masih tergadai di tempat ia mencari pesugihan. Jadi dengan kata lain, rohnya masih bergentayangan, terang Ki Santa. Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan jenazahnya? Tanya Chandra. Tetap saja, kita harus menguburnya. Toh, jantungnya sudah tak berdenyut lagi, jawab Zain. Benar, tapi tidak ada salahnya jika kita menunggu sampai 7 hari. Maksudnya? Tanya Chandra dan Zain bersamaan. Kedua pemuda itu tampak penasaran dengan penjelasan Santa. Kita bisa menunda pemakamannya hingga 7 hari. Jika memang dalam 7 hari tidak ada perubahan, berarti Tini memang sudah meninggal dan kita harus menguburnya, terang Ki Santa. Bagaimana jika mayatnya mulai membusuk? Tanya Zain. Jika memang Tini belum meninggal, maka mayatnya tidak akan pernah membusuk. Tentu saja harus ada seseorang yang bersedia menjaganya siang dan malam agar mayatnya tidak didekati oleh kucing. Kalau begitu aku akan menjaganya bergantian dengan Zain, jawab Chandra. Tidak boleh 2 orang, harus 1 orang saja. Kalau begitu biar aku saja, jawab Chandra. Malam itu Ki Santa meminta seorang wanita untuk membersihkan tubuh Tini dan mengganti pakaiannya seperti layaknya wanita pada umumnya. Selesai mengganti pakaiannya, Santa mempersiapkan makan malam untuknya yang disajikan di atas baki seperti sebuah sesaji. Ia juga tetap mengadakan tahlilan bersama warga kampung untuk mendoakan Tini. Sementara itu, Chandra mulai menjaga Tini sambil mengikuti tahlilan. Saat selesai tahlilan dan semua orang sudah pulang, Chandra mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Pemuda itu seperti merasakan kehadiran Tini yang tersenyum menatapnya. Entah kenapa kali ini bulu kuduknya berdiri saat menatap sosok Tini yang terbaring di depannya. Ia segera membuka kitab suci. Saat merasakan ketakutan yang luar biasa, Chandra berusaha menghilangkan rasa takutnya dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Namun baru saja ia akan membuka mulutnya, tiba-tiba lampu padam. Astagfirullah. Chandra terlihat panik. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Meskipun ia berusaha tenang, namun tetap saja ia tak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Dan tiba-tiba, brak, hampir saja jantungnya melompat keluar saat mendengar suara pintu rumahnya tiba-tiba terbuka. Angin kencang berhembus memasuki ruangan itu hingga menyingkap kain yang menutupi tubuh Tini. Chandra segera bangun dan mengambil kain yang menutupi wajah Tini. Seketika ia terjatuh saat melihat Tini membuka matanya. Denyut jantungnya terus memburu saat melihat wanita itu bangun dan menoleh ke arahnya. Tini, serunya terbata-bata. Tini menyeringai, menatapnya dengan tajam. Wanita itu mendekati Chandra. Ia kemudian mengusap wajah Chandra yang tampak memucat. Namun, sentuhan itu berubah saat Tini menyentuh mata sendu Chandra. Tiba-tiba ia menusukkan jarinya ke bola mata Chandra hingga membuat pria itu menjerit kesakitan. Seketika, sebuah tepukan tangan membuat Chandra tersadar. Ia tampak ketakutan dengan nafas yang terengah-engah. Nyabut, seru Ki Santa menepuk-nepuk pundaknya. Astagfirullah, ucapnya sambil mengusap dadanya yang terus berdebar hebat. Santa segera mengambil segelas air putih dan memberikan kepadanya. Jangan tertidur saat menjaganya, karena kalau kau tertidur, maka kau tidak akan pernah bangun untuk selamanya, jawab pria itu. Maafkan aku, jawab Chandra. Jangan meminta maaf padaku. Aku hanya mengingatkanmu saja. Aku tidak mau gara-gara menjaga seorang jenazah, kau malah menjadi jenazah. Ki Santa kemudian duduk dan merapikan kain yang menutupi tubuh Tini. Lelaki itu kemudian merapikan sesaji yang ada di samping gadis itu. Bunganya hilang 1. Lelaki itu menatap lekat 6 bunga yang tersisa di piring kecil dalam baki sesaji. Itu artinya apa, Ki? Tanya Chandra. Artinya ada makhluk gaib yang baru saja mendatangi tempat ini. Apa itu karena aku tertidur? Ki Santa mengangguk. Lelaki itu kemudian menjelaskan, jika ia tertidur maka ada makhluk gaib lain yang berusaha mengambil sukma Tini yang tergadai.
Jika jumlah bunga yang diambil lebih dari 3, maka sudah dipastikan Tini tidak akan pernah kembali lagi dan harus segera dimakamkan. Meskipun kau tidak boleh ditemani saat menjaganya, tapi kau tidak perlu khawatir. Aku akan mengawasimu dari rumah depan. Jadi tetaplah menyalakan lampu dan jangan pernah mematikannya, apapun yang terjadi. Tapi aku tidak mematikan lampunya. Tiba-tiba saja lampunya mati, jawab Chandra. Aku tahu. Lebih baik kau sekarang berwudu dan rileks saja. Jangan pernah menganggap Tini akan bangun ataupun berandai-andai sesuatu yang mustahil, karena itu bisa jadi kenyataan. Jadi bersihkan pikiranmu dengan berzikir. Setelah memastikan Chandra baik-baik saja, Santa kemudian meninggalkannya. Kali ini Chandra memilih berzikir sambil mengerjakan pekerjaan kantornya yang mulai menumpuk. Meskipun rasa ngantuk mulai menyerangnya, ia berusaha terjaga dengan meminum kopi. Namun tetap saja rasa kantuk semakin menyerangnya, apalagi saat menjelang pagi hari. Bunyi suara seseorang mengingatkan waktu subuh dari masjid membuat Chandra terjaga. Hari pertama menjaga Tini dilalui Chandra dengan baik. Zain mengunjungi Chandra di hari kedua. Pria itu memberikan beberapa makanan ringan dan juga kopi serta minuman kemasan untuknya. Kenapa aku melihatmu seperti seorang tahanan sekarang? Kau bahkan tak boleh keluar atau ditemani kecuali di siang hari. Semoga saja semuanya akan berakhir dengan baik. Amin. Terima kasih Zain atas dukungannya, jawab Chandra. Lelaki itu tampak merebahkan tubuhnya di sofa, sementara Zain mendekati Tini yang terbaring di tikar. Jika dilihat-lihat, kamu memang tak terlihat seperti mayat, tapi kau juga tak terlihat seperti orang hidup. Sebenarnya, kau ini sudah mati atau masih hidup. Sebaiknya kau cepat kembali. Jika memang masih hidup, jangan pernah menyusahkan orang lain. Dan jika kau sudah mati, maka berilah kami tanda, ucap Zain. Saat menjelang maghrib, Zain berpamitan pulang. Chandra mengantar sahabatnya itu hingga bibir pintu. Aku pulang dulu. Ingat, kalau kau ngantuk telepon aku pasti akan menemanimu, meski hanya bisa mengobrol via telepon, ujar Zain. Iya ya, terima kasih. Di hari kedua berjalan normal tanpa ada apapun. Di hari ketiga, Chandra mulai terlihat begitu lelah. Ia bahkan nyaris tertidur saat maghrib menjelang. Beruntung, suara azan membuatnya kembali terjaga. Ia segera mengambil air wudhu dan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Ada sesuatu yang berbeda saat ia sedang sholat. Ia melihat seorang wanita berdiri di belakangnya dan menjadi makmumnya. Assalamualaikum. Saat Chandra menoleh ke arah kanan, ia masih melihat wanita itu mengikuti gerakannya. Namun saat ia menoleh ke kiri, wanita itu sudah menghilang. Seketika tubuhnya bergetar saat menatap sosok wanita yang duduk di belakangnya. Chandra tak bisa menyembunyikan rasa ketakutannya. Nyai Ratu. Wanita itu tersenyum menatap wajah pucat Chandra. Seketika Chandra menoleh ke belakang. Ia melihat Tini terbangun dan sudah memakai gaun pengantin yang sudah dibakarnya. Tidak, kau tidak boleh pergi sekarang. Chandra berusaha menahan wanita itu agar tak pergi mengikuti Nyai Ratu. Namun, sekuat apapun ia menahannya, Tini tetap melangkah pergi meninggalkan rumah itu. Chandra yang tak bisa bergerak hanya bisa menangisi kepergian wanita itu. Tangisannya yang begitu keras membuat Ki Santa dan Zain menyambangi rumah itu. Apa yang terjadi? Tanya Santa. Dia sudah pergi, seru Chandra sambil menepuk-nepuk dadanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ki Santa segera menghampiri Tini dan menyentuh keningnya. Benar saja, kini tubuh gadis itu menjadi sangat dingin seperti es. Bahkan wajahnya sudah mulai memucat. Ia kemudian menutup wajah Tini menggunakan kain putih. Apa kali ini dia sudah meninggal? Tanya Chandra. Ki Santa mengambil piring kecil yang berisikan bunga 7 rupa. Ia melihat jumlah bunganya tidak berkurang satupun. Namun semua bunganya tiba-tiba mengering. Lelaki itu mengangguk. Ia kemudian memasukkan bunga-bunga itu ke kain putih dan membungkusnya. Santa meminta Zain mengumumkan kematian Tini melalui pengeras suara di masjid. Tidak lama warga berdatangan untuk melayat. Malam itu semua orang tampak menemani Chandra menunggu jenazah.
Meskipun Ki Santa sudah memintanya untuk beristirahat, namun Chandra yang masih percaya Tini belum meninggal terus duduk di sampingnya sambil membacakan Yasin. Keesokan harinya setelah acara pemakaman selesai, Chandra bahkan tak mau pergi meninggalkan area pemakaman, meskipun semua orang sudah pergi meninggalkan tempat itu. Meskipun semua orang sudah menganggapmu meninggal, tapi entah kenapa aku merasa sepertinya kau masih hidup. Mungkin ini hanya perasaan konyol, tapi entah kenapa aku tak bisa merelakan kepergianmu. Shane mendekati Chandra dan membujuknya perlahan. Usaha Shane tampaknya membawakan hasil. Chandra mau meninggalkan area pemakaman dengannya. 40 hari setelah kematian Tini, Chandra sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Sebagai workaholic, Chandra memang lebih banyak menghabiskan waktunya di kantor. Terlebih setelah Tini meninggal, baginya bekerja akan membuatnya melupakan wanita itu. Sedangkan Zain tetap bekerja sebagai cleaning service di salah satu hotel milik almarhum Fas. Meskipun Chandra menawarinya pekerjaan yang lebih baik, namun Zain lebih senang menjalankan amanah dari Fas yang menginginkan ia bekerja di hotelnya. Suatu siang, seorang manajer HRD menghadap Chandra dan melaporkan tentang salah satu karyawannya yang bermasalah. Ia meminta pendapat Chandra saat hendak memutus kontrak kerja dengan karyawan tersebut. Kalau memang sudah merugikan perusahaan, lebih baik jangan memperpanjang kontraknya, karena itu akan merugikan perusahaan, ucap Chandra. Baik pak, jawab pria itu, kemudian meninggalkan ruangan Chandra. Pukul 5 sore, Chandra bergegas pulang. Ia menyalakan mobilnya dan melesat meninggalkan kantornya. Di tengah jalan ia terpaksa mengerem mendadak kendaraannya saat melihat seseorang gadis tiba-tiba menyeberang tanpa memperhatikan jalanan yang ramai. Ia segera turun dari mobilnya dan menghampiri wanita itu. Apa kau baik-baik saja? Tanyanya dengan wajah khawatir. Wanita itu segera bangun dan tersenyum menatapnya. Alhamdulillah aku baik-baik saja. Terima kasih sudah menghentikan mobilnya sehingga kucing ini selamat, jawab gadis itu menunjukkan kucing dalam pelukannya kepada Chandra. Jadi kau berlari ke jalanan hanya untuk menyelamatkan kucing ini? Tanya Chandra tak percaya. Benar, karena aku tak mau Anda celaka karena menabrak kucing ini, jawab wanita itu kemudian berlalu pergi. Tunggu dulu, seru Chandra berusaha mengejar gadis itu. Namun suara klakson mobil di belakang membuat Chandra mengurungkan niatnya. Cepat jalan, jangan bikin tambah macet, seru salah seorang pengemudi. Chandra segera naik ke dalam mobilnya dan melesat pergi. Ia berusaha memutar balik kendaraannya untuk mencari gadis itu, namun ia tak menemukannya meski sudah berkeliling sepanjang jalan. Keesokan harinya, saat ia baru tiba di kantor, ia melihat seorang wanita menunggunya di depan pintu ruangannya. Selamat pagi Pak Chandra, sapa gadis itu. Pagi, jawab Chandra tampak familiar dengan wajah gadis itu. Bukankah kau gadis penyelamat kucing yang tempo hari? Benar Pak. Lalu ada apa kau datang menemuiku? Apa kau minta ganti rugi? Tanya Chandra. Bukan, jawab gadis itu. Lalu? Saya hanya meminta kebijakan Bapak untuk memperpanjang kontrak kerja saya. Kebetulan Pak Manajer memberitahu saya alasan tidak diperpanjang kontrak kerja saya karena penampilan saya yang kurang menarik. Tapi jujur saja Pak, menurut saya ini adalah penampilan yang paling menarik. Memang saya tidak punya baju bagus atau berdandan seperti karyawan yang lain, namun ada alasan kenapa saya tidak memakai riasan saat bekerja, terang gadis itu. Kenapa? Tanya Chandra penasaran. Karena aku bisa melihat makhluk gaib saat aku memakai riasan Pak, jawab wanita itu. Itu adalah hal yang mustahil, tapi aku percaya padamu, karena hal itu memang mungkin bagi orang-orang tertentu, khususnya indigo, jawab Chandra. Jadi kontrak kerja saya bisa diperpanjangkan tanpa saya harus menggunakan riasan saat bekerja? Chandra memasuki ruangan kerjanya diikuti oleh wanita itu. Lelaki itu meletakkan tas kerjanya dan duduk di sofa. Wanita itu terus mengikutinya bahkan duduk di sampingnya. Chandra mengambil ponselnya dan menghubungi manajer HRD. Ia menanyakan tentang kinerja gadis itu kepadanya. Manajer HRD mengatakan jika kinerja Sarita memang bagus dan merupakan karyawan teladan. Hanya saja beberapa pelanggan kita sempat keberatan saat harus bekerja dengannya karena penampilannya yang dinilai kurang menarik, terang manajer HRD di ujung telepon. Chandra kemudian mematikan ponselnya.
Ia kemudian menuju meja kerjanya dan mengambil sebuah pouch dari laci meja kerjanya. Ia mengeluarkan sebuah bedak dan lipstik yang dari pouch tersebut, memberikannya kepada wanita itu. "Coba pakai," serunya. Wanita itu tampak ketakutan saat melihat bedak dan lipstik di hadapannya. "Tapi Pak," jawab wanita itu dengan wajah ketakutan. "Pakai saja. Aku akan bertanggung jawab jika sesuatu terjadi padamu," jawab Chandra. Dengan tangan gemetar, Sarita mengambil bedak itu dan mulai memoles wajahnya. Selesai memakai bedak, bola mata Hazel Sarita mulai menangkap ada sebuah bayangan hitam yang berdiri di belakang Chandra. Gadis itu menunjuk ke arah Chandra tanpa berbicara apapun. Chandra yang penasaran segera menoleh ke belakang, namun pria itu tak menemukan apapun. Ia mengangkat bahunya dan memerintahkan Sarita untuk memakai lipstiknya. Sarita terlihat gemetar saat mengambil benda kecil berwarna merah itu. Chandra yang tak sabar mengambil lipstik tersebut dan mulai memakaikannya di bibir tipis Sarita. Seketika Sarita memejamkan matanya saat melihat sosok menyeramkan yang menatapnya dengan tajam. Chandra menggenggam jemari gadis itu untuk menenangkannya. "Sekarang bukalah matamu. Jika kau melihat sesuatu, beritahu aku," tutur Chandra. Sarita perlahan membuka matanya. Kali ini ia melihat sosok wanita cantik yang mendekatinya. "Apa, kau melihat sesuatu?" tanya Chandra. Wanita itu mengangguk. "Ada seorang gadis cantik memakai gaun pengantin yang selalu mengikutimu," jawab Sarita. Dan cerita pun bersambung. Untuk kalian yang sudah mendengarkan, terima kasih Mimin ucapkan. Jangan lupa nantikan kembali lanjutan ceritanya di channel ini pastinya. Akhir kata, mohon maaf bila ada salah dalam pelafalan kata atau ejaan dan yang lainnya. Mimin pribadi sudah berusaha untuk menyampaikan sebaik-baik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.